والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Al-Hajj Nirwan Nasruddin LCMS, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jaidan Hadis selaku Ketua Yayasan Jamaah Syukriyah, segenap pengurus PKN Masjid Syukriyah, jamaah salat subuh, para muja, saudara satir, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Yang sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian dari pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita belajar. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi barakatuh masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majelis kita ini senantiasa mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk ke penggalan yang baru 51 sampai 53 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kalian. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka kalian akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit
maka kamu, wahai Muhammad, akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit karena mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar berserta kalian? Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, menguraikan ayat ini di dalam kitab tafsirnya. Yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an muwalatil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mualat, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali. Nah, apa arti wali? Di sini nggak disebutkan ya. Di antara wali adalah wali di antara maknanya adalah penolong. Kalau khususnya kalau itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, wali. Wali bisa juga berarti pemimpin. Ya, jamaknya aulia. Wali bisa juga berarti orang yang soleh, yang sangat soleh, sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut wali, jamaknya pun aulia. Wali juga bisa berarti pemimpin. Waliul amri. Waliul amri artinya orang yang menghandle satu urusan, yang bertanggung jawab dalam satu urusan, itu waliul amri. Ya. Kalau di istilah kita wali murid, kalau di Arab namanya waliul amri. Kemudian dia juga bisa berarti teman sejati, teman dekat. Wali juga artinya. Ya, jadi dulu ketika 2016 ya, ada isu surat Al-Maidah itu, ada kasus surat Al-Maidah yang diantara isinya tentang wali, ya. Mirip dengan ayat 51 atau ayat ini, ayat 80-an kalau nggak salah. Ya. Ini ayat 51. Ada yang mengatakan bahwa terjemahan wali itu sebagai teman sejati, ya, sebagaimana yang kita dapatkan di sini. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ini adalah palsu katanya. Ya, waktu saya ingat sekali ya, mereka mendapatkan terjemahan yang seperti ini di percetakan Maghfirah, ya, kalau nggak salah. Ya. Mushaf besar, percetakan Maghfirah, di situ terjemahannya mirip, persis seperti ini. Ya, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ada sebagian kalangan yang mengatakan ini percetakan Maghfirah ini memalsukan. Ya. Jadi sangat emosional gitu, ya, tanpa didasari ilmu. Ya. Wali juga berarti teman setia, teman dekat, teman akrab. Itu disebut dalam bahasa Arab wali juga bahasa Arabnya. Ya. Jadi sebelum menyalah-nyalahkan sesuatu ya didalami dulu. Ya, jangan baru tahu satu versi langsung menyalah-nyalahkan. Walaupun kelihatannya versi yang mereka anggap salah itu kok
sesuai dengan keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Enggak juga. Ya, ini juga terjemahannya atau penafsirannya lebih tegas, lebih dalam. Dijadikan teman sejati saja tidak boleh, apalagi dijadikan pemimpin. Gitu kan? Artinya kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, apalagi sumbernya dari terjemahan. Ya. Menyimpulkan hukum itu tidak boleh dari terjemahan. Ya. Kita rujuk dulu ke tafsirnya, ya, kerujukan aslinya. Ya. Kalau terjemahan bisa jadi penerjemahnya yang keliru. Ya. Jadi terjemahan itu kita jadikan sebagai informasi awal saja. Ya, kita jadikan sebagai informasi awal. Kalau kita benar-benar penasaran, ya kita rujuk tafsirnya. Ya, sekarang ini ya luar biasa ya. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, hampir tidak ada yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Hampir tidak ada yang bisa disembunyi-sembunyikan ya tentang fakta yang ada di muka bumi ini. Semuanya bisa kita akses. Bahasanya pun sudah dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita cari sesuatu di Google, bahkan di paling atasnya itu ada ringkasannya. Jadi seluruh data, seluruh informasi yang ada di muka bumi ini, selama itu pernah ditulis dan disebarkan di internet, bisa kita akses semua. Kecuali yang kita simpan di USB drive kita gitu, yang kita simpan di laptop kita, nggak pernah kita share gitu di Facebook, di media sosial nggak pernah kita share, nah itu tetap jadi rahasia kita. Ya, tapi kalau sekali saja kita sudah share ya di media sosial misalnya, apalagi di website ya, di website Asukriyah misalnya kita sudah pernah publish ya materi itu, nah itu jadi sumber informasi Google. Jadi algoritmanya itu udah tersimpan. Jadi kita akan tanya yang detail sekali misalnya. Ya, misalnya tentang Ustadz Nahwan Asukriyah, itu akan muncul di situ. Ya. Di WA kita kan ada meta di situ kan. Kita klik, kita ketik. Nama kita sendiri kita ketik. Ya, kalau kita pernah membagikan informasi tentang diri kita di internet, nah itu akan muncul di situ. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Ya, jadi ketika kita ingin mempelajari sesuatu, mempelajari Al-Quran, informasi awalnya adalah terjemah ini. Ya, terjemah ini informasi awal, bukan dipakai sebagai bahan pokoknya, bukan. Kalau kita penasaran, kita rujuk kitab-kitab tafsirnya. Kalau kita bingung, informasi awal yang kedua adalah Google. Karena Google akan meringkas semuanya. Saya pernah mengambil bahan ceramah itu dari Google aja udah. Karena saya kira setelah saya baca, wah ini rapi sekali udah. Ya. Ayatnya jelas, cuma dia ayatnya nggak ditulis, terjemahnya saja. Ya, tinggal kita tambahkan ayatnya. Ya, poin-poinnya 1, 2, 3, 4, oh ini rapi sekali udah. Gitu. Ya. Tapi ya kita harus punya background-nya dulu, background ilmunya kita harus punya dulu. Gitu. Jangan asal copy paste. Ya. Kita harus tahu, ngerti dulu. Ya. Setelah itu barulah boleh kita copy atau kita edit. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menyimpulkan hukum dari terjemahan tafsir Al-Quran yang singkat seperti ini. Ini adalah informasi awal. Misalnya kita penasaran ini, ya, wali di sini artinya teman setia. Ya. Apakah wali itu artinya teman setia? Jamaknya aulia. Kita cari saja misalnya, ini yang sudah juga diterjemahkan, ada tafsir tadabbur. Ya. Ini Ustadz
Firanda ini. Ya. Di sini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda. Ya, ada tafsir At-Taisir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ya, jadi 4 langsung tafsir di sini. Ya. Jadi ayat 51 itu materi pokoknya dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Materi lainnya sebagai pendukung At-Taisir ya, untuk memudahkan kita. Nah, di sini di dalam tafsir At-Taisir, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali kalian. Di tafsir Ibnu Katsir terjemahannya ya. Aulia di sini pemimpin. Aulia ini nggak bisa dibesarkan soalnya ya. Aulia artinya pemimpin di tafsir Ibnu nggak di terjemah perkata ya, di terjemah perkatanya pemimpin. Di tafsir Al-Muyassar pemimpin dan penguasa. Di tafsir As-Sa'di tidak mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi ada yang menerjemahkannya, menafsirkannya sebagai pemimpin, ada yang menafsirkannya sebagai teman setia. Ya, jadi semuanya itu ada. Kalaupun diterjemahkan sebagai teman setia, nah itu malah lebih ekstrim lagi. Dijadikan teman setia saja tidak boleh. Apalagi dijadikan pemimpin. Kita ulangi, yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an muwalatil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hamba yang beriman untuk bermualat, menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali. Wali bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman setia. Alladzina hum a'daul Islam wa ahluhu qatalahumullah, yang mana mereka adalah musuh-musuh Islam dan ahli dalam permusuhan terhadap umat Islam. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Tsumma akhbara anna ba'dahum awliya'u ba'd. Kemudian Allah memberitakan kepada kita bahwa sebagian Yahudi dan Nasrani adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, penolong bagi sebagian yang lain, teman bagi sebagian yang lain. Tsumma tahaddada wa tawa'ada man yata'ata dzalika. Kemudian Allah mengancam ya, siapapun yang melanggar hal itu, yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai teman setia, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai wali, di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memirip-miripkan dirinya dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Artinya, sunnatullahnya, kalau kita berbaur kepada orang-orang tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu, kita pun akan berpeluang besar meniru cara hidup mereka. Itu sunnatullah sudah. Ya. Bahasa sekulernya hukum alam. Sunnatullahnya pasti seperti itu. Kita akan terpengaruh ya, oleh budaya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hijrah. Ya, kalau memang kita tidak mampu merubah kemaksiatan yang ada di sekitar kita, kita tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, alternatif terakhirnya adalah hijrah. Ya,
di kampung kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di situ ada judi, di situ ada pelacuran misalnya, di situ kita nggak mampu untuk menghadapi semua itu, ya hijrah. Yang lebih kita utamakan dan prioritaskan adalah keimanan kita sebelum yang lain-lainnya. Visi kita adalah meraih ridho Allah dan surganya. Itu visi hidup kita. Itu yang kita prioritaskan. Ya, kalau hidup kita terancam ya, oleh hal-hal yang berbau maksiat, sementara kita tidak sanggup untuk melawannya, apa yang harus kita lakukan? Hijrah. Ya. Pindah kita. Ya. Sebagaimana cerita seorang pelacur yang insaf. Ya. Dia ingin memperbaiki diri. Apa yang dia lakukan pertama kali? Hijrah dari kampungnya. Ya. Begitu juga seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang plus 1, jadi genap 100. Apa yang dia lakukan? Hijrah ke tempat yang lebih kondusif. Karena kalau dia tetap di kampungnya, dorongan untuk membunuh itu masih tetap ada. Jadi cinta kampung halaman itu sunnatullah juga. Setiap kita mencintai tempat kelahiran kita, kampung halaman orang tua kita atau keluarga besar kita, itu satu naluri ya, yang fitrah itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pun mencintai kota Mekah. Walaupun terpaksa pindah untuk sementara waktu ke Madinah, pada akhirnya 8 tahun kemudian Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah menjadi wilayah umat Islam jadinya di tahun ke-8 Hijriah. Jadi hijrah itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya untuk sebagai tindakan kita memprioritaskan keimanan kita. Demi menjaga keimanan kita, kita pun berhijrah. Tapi kan kita sudah punya rumah di situ, kita nggak punya uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh dalam ajaran kami, dalam jalan di jalan kami, fina, sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya, yang pertama yang harus kita miliki adalah niat, i'tikad baik dulu. Jangan belum apa-apa sudah, aduh gimana ini, berat. Masa sih semuanya harus saya pindahkan, kan berat, anak saya udah sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau itu yang terlebih dahulu difikirkan, semakin berat. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apapun untuk kita. Tidak ada yang bisa mencegah Allah untuk melakukan apapun terhadap diri kita. Sementara Allah menjanjikan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh ingin menjaga iman dan takwa kita, sehingga kita putuskan untuk hijrah, lanahdiyannahum subulana. Allah yang menjamin akan memberi petunjuk, bukan hanya satu jalan, jalan-jalan subulana. Tapi kebanyakan belum apa-apa sudah mundur kan, sudah berkecil hati. Apa mungkin saya nggak punya ini, nggak punya itu, dan seterusnya ya. Kalau itu yang kita pikirkan, ya itulah yang terjadi pada diri kita. Ya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku tentang diriku. Kalau kita menyangka
kita nggak mungkin sanggup, ya udah nggak sanggup beneran. Jadi diupayakan dulu, diusahakan dulu. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Ayat ini ya, konteksnya kalau kita sudah melakukan sesuatu baru berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bukan belum apa-apa sudah la yukallifullahu nafsan. Ya. Potensi kita bisa jadi jauh lebih besar dengan apa yang kita sangkakan. Ya. Potensi yang Allah berikan kepada diri kita sebenarnya besar sekali. Ya, cuma karena kita belum terlatih untuk melakukannya, kita menganggap diri kita ini nggak ada apa-apanya. Diri kita ini nggak akan mampu. Ya. Karena kita selalu berada di zona aman, maka kita nggak mau mencoba-coba gitu. Ya. Jadi pertama triknya itu pasang niat dulu, itikat baik dulu. Ya, kemudian baru beraksi gitu ya. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya, barang siapa yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang memirip-miripkan dirinya dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Mereka nggak diakui lagi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk wala itu adalah ketika kita tasyabbuh. Sikap kita, style kita mirip-miripkan dengan orang kafir. Yahudi atau Nasrani atau Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Ya, maka ya, fahuwa minhum. Ya, ketika datang bulan Desember, mulai ada yang pakai pakaian merah gitu kan, yang pakai topi merah. Itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Qala Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Iyad bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu kali memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk menyusun, mendokumentasikan pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Karena Abu Musa al-Asy'ari ditugaskan untuk itu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mempunyai sekretaris, katib yang beragama Nasrani. Farufi'a ilaihi dzalika, diadukan hal itu kepada Umar. Umar pun kaget dan bertanya, "Inna hadza la hafid?" Apakah orang ini yang menjadi penjaganya? "Hal anta qari'un lana kitaban fil masjid ja'a fi minasyam?" Apakah kamu bisa membacakan kitab atau surat, satu surat di masjid, ya, yang mana surat itu datang dari Syam. Di Syam itu dulu banyak orang Nasrani kan, Romawi. Faqala innahu la yastati'. Dia nggak bisa, kata Abu Musa. Ajunubun huwa, dia sedang junub apa? Qala la bal nasrani. Bukan, tapi dia orang Nasrani, nggak bisa masuk masjid. Qala fantaharani wa daraba fakhidhi. Umar pun kaget dan membentakku serta memukul pahaku. Kemudian berkata, akhrijuhu, keluarkan dia. Kemudian Umar membaca, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jadi dijadikan sekretaris saja nggak boleh. Apa alasannya? Ya, alasan yang paling jelas itu nggak bisa masuk masjid. Ya. Jadi ketika tugas membacakan laporan, itu dilaksanakannya di masjid.
Jadi balai pertemuannya itu masjid. Masjid bukan hanya untuk sholat 5 waktu saja. Ya, seluruh urusan masyarakat ya, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu dilakukan di masjid. Ya, Rasulullah SAW pun menyelesaikan perkara sahabatnya yang bertikai itu di masjid. Ya. Kadang-kadang menerima duta-duta dari kabilah ya yang belum Islam itu di masjid. Ya, jadi masjid di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya, dan zaman-zaman setelahnya multifungsi. Ya. Jadi bukan sakral gitu ya. Bukan sakral hanya untuk sholat saja, selain sholat udah kunci masjidnya. Itu pemahaman yang tidak tepat. Jadi masjid itu adalah tempat masyarakat Islam berkumpul. Ya, mereka duduk-duduk, ngobrol, itu di masjid. Asalkan menjaga adab. Ya. Tidak boleh tidur di dalam masjid. Dulu Ahlus Sufah tidurnya di masjid. Ya, 70 orang Ahlus Sufah tidurnya di masjid. Ya. Jadi ya kecuali kalau memang untuk menjaga kebersihan, ya, apalagi masyarakat yang biasa ke masjid ini kadang-kadang nggak tahu jaga kebersihan. Gitu. Nah, kalau seperti itu, antisipasinya seperti apa? Siapkan ruangan untuk istirahat. Nah, jadi istirahatnya di ruang utama, yang ada karpetnya ini jangan. Ya. Nah, di selasar sana ya itu disiapkan di situ. Gitu. Yang mau istirahat silahkan di sana, tetap ada solusinya. Di Masjid Jogokarian bukan hanya ruangan, ada AC-nya untuk yang kemalaman ingin istirahat satu malam, itu disiapkan, difasilitasi, dan boleh mengakses dapurnya. Di dapurnya ada gula, ada kopi, ada teh, ya, ada dispenser, ada piring, ada sendok, ada gelas, lengkap. Siapapun boleh mengaksesnya. Terbuka 24 jam. Jadi sengaja memang disiapkan. Demi supaya masjidnya itu makmur. Dan terbukti kan. Ya. Mereka banyak keluar dana untuk kepentingan itu. Tapi pemasukannya pun miliaran. Ya. Nah, banyak pengurus-pengurus masjid yang perhitungan. Gitu. Ya, perhitungan, janganlah mubazir, janganlah. Kalau kita perhitungan untuk kepentingan rumah Allah, Allah pun akan perhitungan kepada kita. Gitu. Itu yang harus kita ingat. Ya, sikap kita kepada orang lain atau sikap Allah kepada kita, ya, akan Allah sesuaikan dengan sikap kita kepada orang lain. Kalau kita suka membantu orang lain, Allah pun akan membantu kita. Kalau kita suka memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Kalau kita suka untuk menyembunyikan rahasia aib orang lain, Allah pun akan menyembunyikan aib kita. Kalau kita perhitungan, Allah juga perhitungan. Ya. Nah, jadi ini sudah pengalaman juga gitu. Ya. Ketika fokus kita dalam mengurus masjid adalah untuk menjadikan jamaah itu bagaimana supaya Pak jamaah masjid itu nyaman kalau berada di masjid. Ya, maka karpetnya pun baru. Ya. Kemudian kalau panas gerah disiapkan kipasnya dan seterusnya. Ya. Pengeluaran banyak tapi pemasukan juga banyak. Ya, itu sudah terbukti. Ya. Di Nabawi ketika renovasi besar-besaran itu dalam tempo 3 tahun dapat 12 miliar. Ya. Jadi kalau kita yakin yang kita urus adalah rumah Allah, Allah akan bantu. Ya. Dan kita dengan syarat kita jangan terlalu perhitungan.
dilarang buang air di toilet masjid kecuali di waktu-waktu sholat saja. Akhirnya toiletnya dikunci terus. Ya. Habis sholat udah dikunci semuanya, tidak ada yang boleh mengakses. Itu hak pengurus. Ya, tapi ingat semboyan tadi ya. Kalau kita terlalu perhitungan kepada orang lain, Allah pun perhitungan kepada kita. Ya, iya, tapi kan capek kita membersihkannya. Ya, itulah yang namanya perjuangan. Ya, sambil kita mengedukasi jamaah. Ya, jadi jamaahnya diedukasi, dididik, ya, diarahkan, ya, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan. Ya, bagaimana caranya memakai keran supaya kerannya awet, nggak cepat rusak. Ya, nah, itu memang perlu edukasi memang. Ya, karena menghadapi masyarakat yang majemuk itu ya luar biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Musa al-Asy'ari, ya, di mana Abu Musa al-Asy'ari punya sekretaris yang beragama Nasrani. Ya, ditegur oleh Umar dan Umar menyitir ayat 51 surat Al-Maidah ini. Wa qauluhu ta'ala fataral ladzina fi qulubihim marad. Dan engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Marad di sini artinya syak, keraguan. Syakun wa raibun wa nifaqun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Marad secara harfiah artinya penyakit. Orang sakit disebut maridun. Orang sakit. Kalau perawat mumarridun. Jadi dari mim, ro, bot. Tapi kalau di dalam ayat ini dan umumnya kalau disebut di dalam hati mereka ada penyakit, apa yang dimaksud penyakit di situ? Syakun, waraibun, keraguan-raguan ya tentang kebenaran Islam, dan yang lebih spesifik adalah nifakun, kemunafikan. Ya, jadi maradun artinya kemunafikan. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu artinya kemunafikan karena ayat-ayat itu konteksnya tentang orang-orang munafik. Yusari'una fihim ayyubadiruna ila mualatihim wa mawaddatihim fil batini wal zahir. Adapun maka engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada kemunafikan. Mereka justru bersegera ya, berwala ya, atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin, sebagai teman setia, dan mereka tampakkan kesenangan mereka kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam batin mereka, juga di dalam zahir mereka. Zahiran wa batinan. Ya, bukan hanya secara zahir, dalam batinnya pun mereka suka sama orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya. Bahkan kesannya mereka lebih cinta kepada orang kafir daripada orang Islam. Ya. Kalau berhadapan dengan orang Islam kayaknya bagaimana gitu. Ya, kayaknya benci sekali, kayaknya sinis gitu. Tapi giliran di hadapan orang-orang kafir kok senyum-senyum gitu. Ya. Sopan dan seterusnya. Ya. Nah, ini di media sosial ya saya berkali-kali dapatkan kesan orang-orang barat itu orang Indonesia ini ramah-ramah. Alhamdulillah ya, itu kesan yang mereka dapatkan dan mereka nggak tahu aslinya gitu. Ya, aslinya ya atau kenyataannya, realitanya
Ini semoga kasuistik aja ya, kasus-kasus tertentu saja. Realitanya mereka bermanis-manis muka di hadapan orang barat, di hadapan turis, itu manis-manis muka. Tapi di hadapan sesama muslim, sinisnya minta ampun. Ya wallahualam, apa saya saja yang merasa seperti ini atau Bapak Ibu sekalian juga merasa gitu. Ya. Kepada sesama muslim perhitungannya luar biasa. Ya. Tapi kepada turis itu jor-joran. Membantu turis padahal sesama Melayu saja. Itu sinisnya minta ampun. Kalau kita wisata ke Lombok, ke Bali, itulah yang kita dapatkan. Ya. Kalau kita nanya sesuatu kayaknya ala kadarnya jawabannya. Tapi coba kalau turis yang nanya, oh itu luar biasa. Diantar dong. Ya. Turisnya orang Barat, orang Arab, orang Cina, orang Korea, oh itu ramahnya minta ampun. Ya. Tapi kalau wisatawannya wajahnya wajah Melayu, wajah Indonesia, gitu. Ya udah, ya kadang juga apa istilahnya dicuekin gitu. Hati-hati ya, yang seperti itu ya adalah sifat orang munafik. Yusari'una fihim. Ya. Mereka justru bersegera bermualat ya, berwala kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan kepada orang-orang musyrik. Kepada Yahudi dan Nasrani saja kita dilarang, apalagi kepada orang musyrik. Ya. Jadi kalau boleh kita urut, yang paling tinggi itu ya orang yang beriman, ya dengan segala level keimanannya lah. Ya. Di bawahnya ya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Di bawahnya lagi orang musyrik. Selain Yahudi dan Nasrani disebut musyrik. Ya, Buddha, Hindu, Shinto, Konghucu itu musyrik. Itu himpunannya himpunan musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini surat Al-Bayyinah jelas. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, akan berada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya. Jadi jangan ragu untuk meyakini, nggak boleh, nggak boleh, haram hukumnya bagi kita untuk meragukan kekafiran orang Yahudi, kekafiran orang Nasrani, kekafiran orang Buddha, orang Hindu, Shinto, Konghucu, semua itu kafir. Ya. Ya, jadi manusia terdiri dari dua kelompok, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ada dua, ahlul kitab dan musyrik. Ahlul kitab ada dua, Yahudi dan Nasrani. Musyrik selain Yahudi dan Nasrani musyrik semua. Itulah yang harus kita jadikan sebagai landasan kita dalam bersikap. Ruhama ubainahum Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, jadi kepada orang-orang kafir kita harus asyidda, tegas. Ya. Jangan permisif. Ya. Diajak untuk hal-hal yang melanggar syariat kok mau saja. Harus tegas, harus nolak. Enggak, saya enggak mau. Diajak ke tempat-tempat maksiat kok mau saja, harus nolak. Enggak, saya nggak mau, saya muslim. Diajak minum-minum atau ke tempat minum-minum walaupun dia tidak minum,
harus tegas nolak. Ya, karena ikut duduk di majelis yang ada minuman keras itu sama dengan mereka, walaupun nggak minum. Ya. Jadi kita punya mizah. Ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW punya keunikan. Ya. Kita tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang melanggar syariat Allah, walaupun kita tidak melanggar. Keberadaan kita di tempat-tempat terlarang itu menandakan bahwa kita menyetujui perbuatan terlarang itu. Ya, jadi ya, nggak boleh kita duduk-duduk. Kita harus tegas, asyidda, ya, alal kufar. Nah, sebaliknya, kalau kita berada di tengah-tengah umat Islam, ruhama, yang kita kedepankan adalah rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim. Ini fenomena yang kita lihat justru kebalik. Kepada sesama muslim, asyidda. Ya, kepada orang kafir, ruhama. Kesan itu yang kita dapatkan, wallahu musta'an. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Ai yata'awwaluna fi mawaddatihim wa muwalatihim annahum yakhshawna ay yaqa amru man dhafara al-kafirina bil muslimin fatakuna lahum ayadin indal yahud wan nasara. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata kami takut akan tertimpa musibah. Maksudnya, yata'awwalun fi mawaddatihim. Kenapa mereka mencintai orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya, karena mereka khawatir di suatu waktu orang Yahudi dan Nasrani itu memenangkan pertempuran melawan umat Islam. Kalau itu yang terjadi, ya mereka sudah punya koneksi di sana. Gitu. Jadi bermain dua kaki gitu. Ya. Statusnya muslim, tapi mereka berbaik-baik dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau umat Islam menang, ya alhamdulillah mereka aman, gitu kan? Ya. Tapi kalau orang kafir yang menang, ya mereka pun udah lama menjalin hubungan dengan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau sini menang, alhamdulillah. Kalau sana yang menang, ya mereka bisa selamat juga. Itu orang munafik namanya. Cari aman. Ya. Kalau seorang mukmin yang sebenarnya dia menjaga prinsip. Ya. Ridhollah wal jannah itu ada di dalam dadanya. Ya, jadi yang dia jadikan atau orientasi hidupnya mengarah kepada ridho Allah dan surga. Ya, jadi pertimbangannya Allah ridho atau enggak. Ya. Ketika akan melakukan sesuatu, dia tanya dulu dirinya, Allah ridho enggak? Ya. Pantas enggak saya masuk surga kalau ini saya lakukan? Itu yang dia tanyakan ke dirinya. Jadi bisa siratal mustaqimnya jelas jadinya gitu. Ya. Enggak zigzag, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya. Nggak jelas dia berpihak kemana sebenarnya. Statusnya sebagai apa sebenarnya. Seorang mukmin yang sebenarnya itu jelas dia. Ya, benar ya benar, salah ya salah. Dia selalu ingin berpihak kepada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Keberpihakannya kepada Quran dan Sunnah. Bukan kepada kelompok. Ya, kalau kelompok bisa benar bisa salah. Kalau Quran dan Sunnah nggak mungkin salah, gitu kan? Ya. Kalau fanatisme itu diberikan kepada kelompok, nggak ada isma, ya. Kelompok itu nggak maksum, nggak terjaga dari kesalahan. Ya. Sementara kita dituntut untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang paling aman ya ikut kelompok ya, tapi kalau ada arahan-arahan yang menurut kita ini kayaknya nggak pas, ya sudah,
dalam hal itu kita nggak ikut. Gitu. Dalam hal itu kita nggak ikut-ikutan. Ya, setelah kita tahu bahwa kelompok yang dimaksud memang yang kelompok yang memperjuangkan Islam, yang misalnya ormas Islam, ya, yang jelas kan ya Muhammadiyah, NU gitu kan. Ya, tapi kan ada ormas yang memang ormas Islam ya sudah seratusan tahun umurnya, ya, tapi dalam urusan-urusan tertentu kok aneh gitu. Kok kayaknya dalam kebijakannya orang-orang Nasrani dijaga banget. Ya, sementara orang Islamnya pengajiannya dibubarkan. Kan aneh itu kan. Ya. Walaupun lah. Ya, kan dalam Islam banyak pemahaman, banyak mazhab-mazhab juga kan. Ya. Tapi menurut kita, kira-kira mana yang lebih dekat kepada kita? Ya. Muslim yang berbeda ormas dengan kita, atau orang kafir? Mana yang lebih dekat kepada kita? Muslim yang punya pemahaman yang berbeda dengan kita, atau orang kafir? Orang kafir yang lebih jauh dari kita. Ya, yang Muslim itu yang dekat dengan kita. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan wala. Wala kita harus jelas. Wala kita kepada Allah, Rasulnya, wal mu'minun. Wal mu'minun yang seperti apa mukminnya? Alladzina yuqimuna shalah, yang sholat. Gitu. Kan ada yang mengaku muslim tapi nggak sholat. Yang kita prioritaskan adalah muslim-muslim yang sholat. Gitu. Tapi muslim yang tidak sholat dengan orang kafir, mana yang lebih kita sukai? Muslim walaupun tidak sholat, karena keislamannya. Ya. Inda dzalika qala Allah Ta'ala fa'asallahu ayyatiya bil fath. Qala Suddi rahimahullah, yakni fathu Makkah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemenangan. Al-Fatah. Ya, Imam As-Suddi mengatakan Al-Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Ya, dan ulama lainnya mengatakan yakni al-qadha wal fasl. Ya, semoga Allah mendatangkan kekuatan kepada umat Islam untuk mengalahkan mereka. Ya, untuk mengalahkan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya, atau untuk menindak orang-orang munafik, ya, yang walaknya nggak jelas seperti itu. Au amrin min indihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mendatangkan urusan dari sisinya. Maksudnya semoga Allah datang sendiri, memutuskan sendiri, ya, hukuman yang pantas, ya, bagi orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang berwala kepada orang kafir itu. Qala Suddi, yakni darbal jizyah alal yahudi wan nasara. Jadi au amrin min indihi maksudnya jizyah, ya, upeti yang diberlakukan ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berada di bawah kekuasaan umat Islam. Ya, jadi ketika umat Islam berkuasa, ya, yang non-Muslim diberi 3 pilihan. Pilihan pertama masuk Islam. Kalau nggak mau, mereka harus membayar jizyah setahun sekali. Kalau nggak mau juga, baru perang. Jadi perang itu pilihan ketiga. Ya, setelah 2 pilihan pertama ini mereka tidak setuju. Masuk Islam nggak mau, bayar jizyah juga nggak mau, padahal wilayahnya sudah dikuasai oleh umat Islam. Ya, karena nggak mau juga, ya sudah perang. Ya. Seperti itulah dakwah Rasulullah SAW kepada yang non-Muslim. Orang-orang Yahudi
yang tinggal di Madinah mereka sudah terikat perjanjian. Ya. Mereka membayar jizyah setiap tahun ke Baitul Mal, dan mereka pun berjanji tidak boleh melakukan keonaran di dalam kota Madinah. Ya, jadi perjanjian itu sudah ada. Ketika mereka membuat onar, mereka pun diperangi. Ya, seperti peperangan Bani Nadir, perang Bani Quraidah. Itu karena mereka membuat onar di dalam kota Madinah. Artinya mereka sudah melanggar janjinya. Gitu. Ya, jadi tapi kalau mereka aman-aman saja ya nggak akan diganggu. Gitu. Ya, selama mereka taat membayar jizyah. Ya. Sedangkan kabilah-kabilah lain yang di luar Madinah ya diberi 3 alternatif ini, mau masuk Islam, ya, atau bayar jizyah, atau perang. Itu yang juga terjadi ke atas kabilah Arab sehingga terjadi perang Mu'tah misalnya. Karena mereka nggak mau, ya memilih masuk Islam nggak mau, ya bayar jizyah nggak mau, ya udah akhirnya diperangi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini baru saja kita mempelajari surat Al-Maidah ayat 51. Mudah-mudahan menjadi pemahaman pencerahan buat kita untuk menguatkan hubungan kita dengan kaum muslimin. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa dan kembali lagi sampai jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واغفر موتاهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekalian mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum